Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di mata kuliah Telaah Kurikulum PAI. Kali ini saya akan menyampaikan tema tentang moderasi beragama dalam kurikulum PAI. Ada 4 pilar atau indikator yang telah dicetuskan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia terkait dengan moderasi beragama, yaitu yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam Konstitusi Undang-Undang 1945 dan regulasi di bawahnya. Jadi dalam menyusun kurikulum, pemerintah pusat itu adalah mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dalam berbangsa. Komitmen kebangsaan. Komitmen ini diwujudkan dalam kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia melalui undang-undang. Kita harus istilahnya tunduk dan patuh terhadap Undang-Undang 1945. Bagi Anda yang beragama Islam itu, yang mungkin ada beberapa golongan yang ter apa eh, terobsesi dengan dasar hukum berbasis Islami. Tetapi kalau ini diterapkan, ini sulit sekali untuk negara Indonesia ya, karena sangat beragam suku, bangsa, dan agama, sehingga dasar hukum yang dijadikan pedoman di sini itu adalah bukan agama, bukan sesuatu yang bernuansa agama. Walaupun sebenarnya ya di UUD 1945 itu juga sudah memuat nilai-nilai agama Islam begitu. Pancasilanya itu ya, sila 1, 2, 3, 4, 5 itu sudah sangat eh, sudah sangat relevan dengan nilai-nilai Islami begitu. Jadi prinsip berbangsa yang tertuang dalam Konstitusi Undang-Undang 45 dan regulasi di bawahnya itu harus kita istilahnya, bahasanya harus kita yakini, harus kita imani, begitulah ya, harus kita yakini, harus kita percayai bahwa ini adalah suatu bentuk konsensus yang dicetuskan oleh para pendiri bangsa Indonesia itu waktu itu, ya, juga disokong oleh berbagai ulama yang membackup di di bangsa Indonesia ini, yang membackup dalam kepemerintahan bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi dengan nilai-nilai komitmen ini kita akan mewujudkan bahwa Islam itu adalah agama yang rahmah, agama yang damai. Kita kan sudah punya prinsip bahwa uh, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Jadi Islam itu sendiri kan sudah mengingatkan bahwa kita itu hidup dalam beragam suku, suku bangsa, bergolong-golongan, bahkan agama ya, yang berbeda-beda. Tetapi tujuan kita sebagai anas di sini ya Yohanes itu adalah untuk li ta'aruf, ta'aruf untuk saling mengenal. Jadi saling mengenal satu sama lain, karena kita berada dalam kebangsaan yang sama, maka kita harus mengenal bangsa kita itu adalah bangsa Indonesia yang sama begitu. Jadi sehingga gitu berikutnya kita akan mendapatkan akan saling menghormati, yaitu dalam bentuk toleransi ya, menghormati perbedaan dan memberi ruang orang lain untuk keyakinan, mengekspresikan keyakinannya dan menyampaikan pendapat. Jadi ketika ada orang lain, agama lain melaksanakan ritual ibadahnya, Kristen melihat Islam sholat raya Idul Fitri, orang Muslim melihat orang-orang Kristen Natalan dan lain sebagainya, itu harus saling menghormati selama itu tidak menjadi permusuhan yang merugikan baik fisik maupun non fisik ya. Fisik atau bentuk bangunan dan sebagainya. Kalau dalam istilah Islam itu, di luar non Islam mereka uh, apa menyerang ya, yang itu disebut kemudian kafir, yang namanya kafir harbi. Nah itu baru kita tidak perlu menghormati mereka. Itu perbedaan yang harus kita hadapi begitu. Kalau mereka nyerang duluan, kita harus sikap menyerang begitu. Nah, konsep Islam demikian ya.
Toleransi itu kalau memang kita sama-sama saling bisa menjaga. Ya, kalau tidak bisa menjaga, yang kemudian pada waktu itu zaman Nabi itu kemudian sampai pada peperangan. Bahkan bahasa Indonesia itu juga pernah mengalami peperangan seperti itu ya. Maka toleransi ini sudah, ya bukan toleransi lagi namanya ini, tapi adalah perebutan hak begitu ya. Kalau hak kita sudah direbut oleh orang lain, maka kita wajib untuk melawannya, untuk mengembalikan hak itu. Jadi penghormatannya sudah ditutup dulu. Tapi kalau kita melihat konteks di Indonesia ini adalah kelihatannya sudah damai ya, dan semoga terus damai, aman begitu ya, tidak seperti berada di negara-negara Timur Tengah sana. Jadi nilai-nilai toleransi di Indonesia itu sangat kelihatan begitu ya. Nah, kemudian masuk kepada indikator berikutnya adalah anti kekerasan. Tidak ada kekerasan. Kalau tadi melakukan kekerasan ya, itu ya yang tadi saya katakan ada kafir harbi begitu ya. Maka itu sudah masuk pada ranah kekerasan. Nah, karena banyaknya golongan, banyaknya suku bangsa, tentunya banyak tradisi yang berbeda ya. Nah, dari tradisi yang berbeda ini kita harus saling menerima ya, penerimaan terhadap tradisi. Ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamanya sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agamanya. Harus ramah begitu. Penerimaan terhadap tradisi. Nah, oke ya. Jadi bagaimana posisi kurikulum PAI dalam menghadapi perbedaan bangsa Indonesia ini ya, suku, budaya, adat istiadatnya yang berbeda-beda. Nah, perannya adalah yang pertama mengintegrak integrasikan ya, mengintegrasikan nilai-nilai moderasi dalam materi. Jadi materi-materi agama, materi-materi yang sifatnya mengarah kepada kebersamaan itu harus dimasukkan di dalam materi. Seperti misalnya tolong menolong begitu kan ada di dalam Islam, bahkan di dalam Kristen pun sendiri juga ada tolong menolong begitu kan ya. Maka tolong menolong yang seperti apa yang baik ya, kalau dalam Islam itu kan innallaha fi auni abdi madama fi auni akhi. Jadi sesungguhnya pertolongan Allah itu ada pada pertolongan seorang hamba ya. Jadi kalau misalkan itu masih dalam koridor kemanusiaan, saling tolong menolong, itu kita harus itu nilai-nilai itu harus dimasukkan di dalam pembelajaran begitu. Dalam pembelajaran kan Allah sendiri itu kan Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahman itu kasih sayang kan untuk semua makhluk yang ada di dunia ini. Maka meskipun mereka karena saya Islam itu ya, meskipun mereka orang non muslim ya, kita harus menghormati mereka ya. Nah, penghormatan tolong menolong ini harus dimasukkan nilai-nilai ini dalam kajian-kajian pembelajaran agama dalam pembelajaran kurikulum PAI. Ya, menanamkan sikap inklusif, jadi merangkul semuanya, inklusif itu. Tidak kemudian ini yang Islam, ini yang Kristen, ini yang apa. Selama tidak bersinggungan dengan nilai-nilai akidah ya, ketauhidan, ketuhanan, maka itu harus bersifat inklusif, bersifat merata, bersifat sama semuanya gitu. Membentuk karakter peserta didiknya itu ya. Kemudian arahnya adalah kemudian membentuk karakter peserta didik yang yang memiliki sikap menolong, saling membantu ya begitu, walaupun memang beda agama. Yang beda agama saja kita disuruh untuk bersikap berkarakter baik ya, apalagi yang sesama agama begitu kan. Ya, oke. Ini sentralnya daripada guru ya, guru yang menggerakkan kurikulum ya, guru yang bagaimana menahkodai kurikulum itu. Maka guru itu harus menjadi seorang teladan ya, dia harus menjadi pembimbing moral dan pengarah sikap toleran itu sendiri. Kalau gurunya punya sikap yang acuh ataupun sikap yang masih menguatkan pada ajaran agamanya sendiri, artinya unsur prinsip kemanusiaannya itu sudah tidak ada pada diri seorang guru, ya sudah. Jangan harap dunia pendidikan ini hancur, yang kemudian hancur melebur pada tataran pemerintahan, bahkan tataran ekonomi. Ya, karena sesungguhnya
berangkat awalnya dia adalah ada pada guru yang mampu menjaga perdamaian abadi, begitu kan ya. Jadi guru harus mampu membuka dialog antar agama, antar umat beragama, antar agama yang lain ya, menjadi fasilitator. Anda mungkin bisa melihat ya bagaimana film kartun Upin dan Ipin itu kan ya. Mereka ada berbagai macam agama, yang ada yang Konghucunya ada yang Hindunya ada, kemudian Kristennya ada, begitu kan? Ya, Islamnya ada tentunya. Itu campur baur ya, tergambarkan dalam film narasi Upin dan Ipin ya, itu bagus sebenarnya, mengisyaratkan kepada kita bagaimana Upin dan Ipin skenario-nya ketika berada di dalam kelas saling menghormati, ketika berada di luar kelas ya, bermain bersama di lingkungan masyarakat saling menghormati. Nah itulah, nah semuanya itu harus dimasukkan di dalam kurikulum PAI ya. Ini strategi implementasinya adalah dalam konteks pembelajaran kontekstual. Jadi pembelajaran kontekstual itu artinya apa? Tidak harus melulu pada pembacaan buku, membaca narasi. Yang namanya tolong menolong itu tidak hanya sebatas membaca dan memahami apa yang ada di dalam buku. Yang artinya teori tolong menolong itu harus dikontekstualisasikan dalam kehidupan masyarakat. Jadi sesekali mungkin ya seorang guru mengajak semua siswanya, yang kebetulan misalnya di dalam satu kelas itu ada siswa yang non agama, yang non agama muslim, ya harus ketika dia sakit misalnya harus dikunjungin, harus diteliti, dijenguk bagaimana ya, walaupun misalkan di rumah sakit Kristen atau di rumahnya yang penuh dengan patung-patung atau apa. Begitu juga sebaliknya, orang Islam sakit maka orang yang non muslim itu menjenguknya ya. Saling menjenguk ini dalam rangka pembelajaran berbasis kontekstual ya. Kemudian ketika sudah terjadi kontekstualisasi pembelajaran itu, coba nanti sekali dibawa itu kisah-kisah atau kejadian-kejadian itu dibawa dalam diskusi kelas ya. Bagaimana menurut Anda atas kunjungan kita semua kepada teman kita yang beda agama, teman kita yang agamanya beda ini misalnya ya. Itu didiskusikan dalam lintas perspektif ya. Selama tidak bersinggungan secara sensitif terhadap akidah atau ketuhanan, itu akan sangat bermanfaat ya. Jadi ini tergantung semuanya kepada keteladanan guru ya. Nah semuanya itu perlu kita, karena kita berada di zaman digital ya, maka harus dimanfaatkan ya. Kontekstualisasi pembelajaran itu, diskusi tadi itu ya, dimanfaatkan dalam media digital. Bisa saja minimal sharing-sharingnya di share ke digital, WA misalnya, di WA group itu kan ya. Bisa saja kemudian guru di luar pembelajaran kelas melanjutkan sistem pembelajaran kontekstual tadi ya, diskusi tadi, dengan minimal memberikan informasi misalkan di grup WhatsApp, atau yang lebih canggih sekarang itu sudah mulai guru mendemonstrasikan atau menyampaikan materinya melalui YouTube, TikTok dan sebagainya, kemudian menjadi sumber referensi bagi siswanya yang untuk terus dikenang, karena itu akan menjadi simpanan edukasi yang sangat bermanfaat untuk keberlanjutan. Oke, saya kira itu ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.